Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ikesli Puntoni Modok dengan NIM 2101050085 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kenakalan remaja. Ada 5 bagian materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, pengertian kenakalan remaja, yang kedua, penyebab terjadinya kenakalan remaja, yang ketiga, bagaimana gejala-gejala kenakalan remaja, yang keempat, perilaku apa saja yang merupakan kenakalan remaja, dan yang kelima, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan akan dialami oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika terjadi pertumbuhan dan perkembangan, maka akan terjadi berbagai perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Ketika terjadi perubahan pada seseorang, maka akan terjadi pula perubahan sikap atau karakter yang terkadang membuat anak tersebut bisa bersifat atau berperilaku tidak baik atau yang biasa kita sebut dengan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak lagi bisa menjamin kemajuan bangsa dan negara. Perilaku remaja semakin hari semakin terus mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, saya sebagai remaja ingin agar kenakalan remaja segera dihilangkan, agar ada kader-kader masa depan yang bisa menjamin kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, di sini saya akan langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku anak remaja yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adanya kenakalan remaja dapat menyebabkan kerugian pada pribadi atau individu tersebut atau juga mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Terdapat banyak definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang pengertian kenakalan remaja. Berikut ini ada saya catat 5 pendapat atau 5 definisi pengertian yang disampaikan oleh para ahli mengenai kenakalan remaja. Yang pertama, seorang ahli yang bernama Kartono. Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja adalah gejala patologis pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial. Yang kedua, seorang ahli yang bernama Musdeng. Di sini, Musdeng berpendapat bahwa perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja pada usia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dikenakan sanksi hukum. Yang keempat, seorang ahli yang bernama Santok. Di sini ia berpendapat bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadinya tindakan kriminal. Yang keempat, di sini seorang ahli yang bernama Paul Moedikdo. Di sini Paul Moedikdo berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah sebuah perbuatan dari orang dewasa yang merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak dan merupakan kenakalan bagi semua yang dilarang oleh hukum pidana. Ia berpendapat juga bahwa kenakalan remaja adalah semua perbuatan penyelewangan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Yang ketiga, semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Ahli yang kelima atau ahli yang terakhir adalah Drs. B. Simanjuntak, sarjana hukum. Di sini ia berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup dan suatu perbuatan antisosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. Bagian kedua yang akan saya bahas yaitu penyebab terjadinya kenakalan pada remaja. Dalam mencari jati diri, seorang remaja terkadang melakukan hal yang mengusik ketenangan orang lain. Hal ini terjadi tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor tersebut di sini saya kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak itu. Faktor internal di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang sangat
atau mengetahui perbedaan kedua tingkah laku tersebut, tetapi tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik, maka akan membuatnya bertingkah laku dengan baik. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi seorang remaja. Di sini ada beberapa faktor eksternal yang saya catat, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan keluarga. Akhir-akhir ini banyak remaja yang merasa kurangnya kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya karena berbagai kesibukan. Di sini akibatnya anak yang tidak diperhatikan bisa saja melakukan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Begitu juga jika terjadi masalah dalam rumah seperti terjadinya perkelahian atau perceraian, maka anak tersebut akan merasa tidak nyaman. Maka hal ini bisa membuat ketika anak tersebut berada di luar rumah, maka ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Yang kedua yaitu kontak sosial di lembaga masyarakat yang kurang baik atau kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, maka akan memunculkan berbagai tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma-norma yang berlaku. Di sini misalnya pihak pemerintah mudah mentoleransi tindakan anak muda yang suka mabuk-mabukan, yang suka berkelahi, maka di sini para anak remaja akan merasa bahwa hal itu tidak perlu ditakutkan, maka ia akan terus melakukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang menyeleweng dari aturan dan norma-norma. Yang berikut yaitu faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat atau revolusi. Perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya bidang komunikasi dan hiburan, yang mempercepat arus budaya asing yang masuk, akan sangat mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik. Ketika pola tingkah laku anak menjadi kurang baik, maka tentu begitu bisa saja ia melakukan berbagai tindakan yang menyimpang. Yang berikut yaitu pergaulan. Pergaulan sangat penting bagi seorang anak, namun jika pergaulan itu tidak baik, maka tentu akan mempengaruhi karakter atau sikap dari anak tersebut. Seorang anak akan lebih mudah berpengaruh dari pergaulannya. Karena itu, pergaulan harus diperhatikan agar tidak terjadi pergaulan yang salah sehingga tidak menyebabkan proses atau tindakan yang tidak baik. Bagian ketiga yang akan saya bahas yaitu gejala-gejala kenakalan remaja. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang muncul pada seseorang yang
tindakan preventif. Tindakan preventif ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu usaha pembinaan terhadap seorang remaja dan yang kedua pemberian bimbingan terhadap remaja. Yang kedua, tindakan represif. Tindakan represif merupakan usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral, dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran dengan adanya sanksi tegas yang diberikan ketika seseorang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma, maka diharapkan bisa adanya efek jerah. Yang berikut yaitu tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan kuratif dan rehabilitasi ini dapat dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dan dianggap perlu jika seorang individu tidak mengalami perubahan, maka proses tindakan kuratif dan rehabilitasi ini dapat diberikan. Yang berikut juga ada beberapa tindakan lain yang saya catat, yaitu yang pertama, kegagalan yang mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan adanya prinsip keteladanan. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya atau orang-orang terdekat untuk dapat bisa melakukan poin yang pertama. Yang ketiga, kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga, dan orang tua harus bisa lebih memberikan waktunya kepada sang anak. Yang keempat, orang tua dan guru dapat memberikan arahan kepada remaja tentang bagaimana dia harus bergaul dan dengan siapa dia harus bergaul. Kesimpulan yang saya ambil dari presentasi materi yang saya sampaikan saat ini yaitu kenakalan remaja adalah sikap atau perilaku dari seorang remaja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari kenakalan remaja ini tentu adalah terganggunya ketenangan hidup orang lain. Kenakalan remaja dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi hal itu. Di sini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri individu tersebut dan faktor eksternal berasal dari luar individu tersebut. Jika seseorang terlibat dalam kenakalan remaja, tentu adanya berbagai gejala yang menunjukkan bahwa individu tersebut sudah masuk dalam kenakalan remaja, seperti ia tidak disukai oleh teman-temannya, ia suka berbohong, dan masih banyak contoh lagi yang dijelaskan di atas. Yang berikut, tindakan kenakalan remaja dapat kita lihat dari tindakan-tindakan seperti tawuran, seperti perkelahian, suka berbohong, menonton video yang tidak layak, mengendarai motor tanpa SIM, dan masih banyak lagi. Namun dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kenakalan remaja, atau kita dapat melakukan berbagai hal untuk mengatasi kenakalan remaja. Di sini upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama melalui tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif, serta tindakan rehabilitasi. Ada begitu banyak tindakan yang dapat kita lakukan, karena itu perlu adanya pengawasan atau campur